Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wassafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pertemuan yang kesekian. Kita membaca, mengartikan, dan mencoba memahami dengan belajar bersama kita sebuah kitab Mukashafatul Qulub, pengarangnya Imam Ghazali ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali, jika ada kesalahan, itu kesalahan dari saya. Kebenaran itu tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya kritik dan sarannya. Sebelumnya kita sudah sampai bab yang ketiga ya, yang bercerita tentang Nabi Zakaria. Ini ya sahabat, kalau kita baca cerita Nabi Zakaria kita sedih ya. Kenapa? Karena begitu beratnya cobaan yang Allah berikan kepada beliau. Jadi saya coba menceritakan kembali bahwasannya Nabi Zakaria itu melarikan diri dari orang-orang Yahudi. Terus beliau bertemu dengan pohon. Akhirnya dia ngumpet kalau bahasa kita, di dalam pohon itu ya, bukan di belakang pohon. Masuk dia ke dalam pohon. Di sini diceritakan pada hola fiha, dia masuk ke dalam pohon. Tapi amat disayangkan, di sini selanjutnya iblis tuh fa'asaro alaihim, iblis memberikan isyarat kepada orang-orang Yahudi, dan juga dia berkata untuk bawa gergaji, demikian sahabat, dengan maksud untuk memotong pohon. Dan tentunya dengan dipotongnya pohon, Nabi Zakaria pun ikut kepotong ya, ikut ke terbelah dua. Sayangnya di sini tidak diceritakan akhirnya bagaimana ya. Tapi saya pernah membaca di kitab yang lain bahwasanya Nabi Zakaria ini sabar menghadapi cobaan yang Allah berikan. Di sini kan kita sedang membahas bab sabar ya, bab sabar sini ya, dan sakit. Sampai beliau ya Allah ya Rabb, dipotong oleh orang Yahudi sampai terbelah dua. Di situ kelebihan dari Nabi Zakaria, dia itu sabar menghadapi cobaan sampai beliau meninggal. Demikian sahabat, kita teringat bahwasannya cobaan yang berat, paling berat itu yang menerima cobaan itu para anbiya, para nabi, dan juga dan selanjutnya para aulia gitu sahabat ya. Jadi Nabi Zakaria sabar menghadapi cobaan sampai akhir hayatnya. Ya Allah ya Rabb, dibelah tubuhnya ya Allah. Itu salah satu nabi yang meninggal karena dibunuh oleh kaumnya, yaitu kaumnya Yahudi ya. Selanjutnya kita sampai sini sahabat.
Qala Junaidun, berkata Junaidu Baghdadi rahimahullah, semoga Allah meridhoinya. Perlu diketahui sahabat, ini adalah seorang imam sufi ya. Beliau lahir pada tahun 830 Masehi di Baghdad, Irak ya sahabat. Meninggalnya 910 Masehi di Baghdad juga. Atau kalau pakai tahun Hijriah itu tahun ketiga Hijriah ya, abad ketiga Hijriah. Beliau ini termasuk ahli sufi ya sahabat. Beliau ahli sufi. Gitu ya sahabat. Apa yang dikatakan oleh Imam Junaidi ini sahabat. Beliau berkata, al-bala'u sirot, al-bala'u sirojul arifin. Bala itu, cobaan itu, sirot itu lampu penerang ya, bagi orang-orang yang bijaksana, arifin, orang-orang arif gitu ya. Udah sering diartikan nih kepada di Indonesia ya, arifin, orang-orang arif. Jadi bala itu, cobaan itu lampu penerang bagi orang-orang arifin ya. Dan selanjutnya wayak totu muridin. Wayak totu itu penyadar, membuat kita sadar gitu kan. Bagi siapa? Bagi muridin ini murid, orang-orang yang punya keinginan untuk belajar gitu. Murid di sini ya, murid ya, udah di Indonesia murid. Demikian ya sahabat, dia diartikan di sini penyadar, yak zotu ya. Selanjutnya, halaman selanjutnya ya sahabat. Nah ini kita udah nyampe halaman ini ya sahabat ya, halaman ke-16. Terus wasolahun mukminin. Solahun itu artinya perbaikan. Jadi menjadi kita lebih baik ya, orang-orang mukmin itu menjadi lebih baik ketika mendapatkan bala ya. Imam Junaidi berkata demikian. Nah ini selanjutnya wahalakul gofilin, tapi kebinasaan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Itu sahabat. Maaf ya sahabat. Selanjutnya beliau berkata apa? La yajidu ahadu halawatul iman gitu. Tidak akan mendapatkan manisnya iman seseorang itu ya. Seseorang tidak akan mendapatkan manisnya iman hatta sehingga ya'tiyahu bala'u, sehingga dia merasakan cobaan gitu sahabat. Jadi kita tidak dapat manisnya iman kalau kita tidak dicoba dulu oleh Allah gitu sahabat. Selanjutnya dan ini
wayar wayardo wa yasbiro, dan kita sabar, kita ridho dulu nih, kita ridho dan sabar menghadapi bala. Itu ya, ketika kita ingin merasakan manisnya iman ya, kita dicoba tapi kita di situ ridho dan sabar ya sahabat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man marido lailatan, siapa saja yang sakit satu malam, lailatan di sini satu malam ya, fasobaro, lalu dia sabar, warodia dan ridho, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala ya, karena Allah memberikan rasa sakit ini ya, khoroja min junubihi, Allah keluarkan dosa-dosanya. Nah ini kayomin waladhu ummuhu, seperti ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi ketika kita sakit, kita ridho, kita sabar, mendapatkan pahala seperti ini nih, seperti baru lahir lah gitu. Begitu ya sahabat. Dan selanjutnya faija, dan apabila ya, bisa disebut begitu, maka apabila ini maritum, kalian sakit, kamu sakit, fala tatamanawu afiatan. Itulah disebutin, janganlah kamu mengharap kesembuhan. Waduh, berat ya. Jadi justru diampuni oleh Allah dosa-dosa kita seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Demikian ini sahabat. Sampai di sini dulu ya sahabat. Di sini sekarang kita udah mulai nyampe ke pembahasan sakit ya. Ternyata sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Demikian sahabat ya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah. Saya minta maaf kepada para sahabat dan minta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya kita berdoa ya sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah wa antum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.